Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinia Melia dengan NIM 2450107050. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Mulai dari pengertian apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP itu sendiri adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang memungkinkan sebuah organisasi mengelola seluruh aspek operasional bisnisnya dalam platform terpusat, yang artinya mulai dari pembelian, produksi, keuangan, hingga sumber daya manusia, semuanya dapat dikelola dan dipantau melalui satu sistem yang sama. Ini sangat membantu dalam mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Pada gambar ini, kita dapat melihat bagaimana sistem ERP bekerja secara terintegrasi dalam sebuah organisasi. ERP terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu front office dan back office. Di sisi front office, ada dua aplikasi utama, yaitu Sales and Distribution serta Service Application. Keduanya berinteraksi langsung dengan pelanggan. Misalnya, ketika ada permintaan dari pelanggan, informasi ini langsung tercatat dalam sistem ERP. Semua aktivitas dari front office ini kemudian dikirim dan disimpan dalam satu central database. Basis data pusat inilah yang menjadi inti dari sistem ERP itu sendiri. Semua unit kerja akan mengambil dan menyimpan datanya di sini, sehingga tidak terjadi duplikasi ataupun kehilangan informasi. Lalu dari sisi back office, terdapat tiga komponen utama, yaitu Financial Application untuk mengelola keuangan dan akuntansi, Manufacturing Application untuk proses produksi, dan Inventory Management untuk mengatur stok dan pergudangan. Back office inilah yang banyak berkaitan dengan para supplier, karena mencakup kegiatan produksi, pembelian bahan baku, dan pencatatan transaksi keuangan. Lalu di bagian bawah diagram, kita juga melihat Human Resource Management. Ini adalah sistem pendukung penting yang berfungsi mencatat informasi sumber daya manusia, gaji, absensi, hingga kinerja karyawan. Semua data ini disatukan dalam sistem pelaporan yang disebut Corporate Reporting, di mana manajemen bisa melihat data lintas fungsi secara real-time untuk mengambil keputusan yang strategis. Lalu, inti dari ERP itu sendiri adalah menghubungkan semua fungsi organisasi mulai dari pelanggan ke divisi internal hingga pemasok melalui satu sistem yang terpusat dan saling terintegrasi. Lalu pada kesempatan selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik ERP itu sendiri. Yang pertama, sistem ERP adalah suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan penggunaan server, apakah itu secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua, sistem ERP memadukan sebagian besar dari progres bisnis itu sendiri. Yang ketiga, sistem ERP memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, sistem ERP menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan data sekali saja. Lalu yang kelima, sistem ERP memungkinkan mengakses data secara waktu nyata atau real time. Lalu karakteristik yang terakhir, dalam beberapa hal sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Mengenai syarat utama ERP, yaitu harus terintegrasi. Syarat paling mendasar dalam ERP adalah integrasi. Tanpa integrasi, ERP ini hanyalah akan menjadi sistem informasi biasa. Integrasi memungkinkan informasi mengalir bebas antara satu divisi dan divisi lain tanpa hambatan, sehingga setiap proses bisnis bisa diselaraskan dan dipantau secara langsung. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Database yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real-time. Informasi tersebut harus dapat dipercaya, dapat diakses, dan mudah disebarluaskan.
adalah tujuan sistem ERP. Tujuan ERP tidak hanya sekedar mendigitalisasi bisnis, tetapi juga mentransformasikan prosesnya. Berikut tujuan utama ERP, yaitu mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses bisnis, membagi database bersama di seluruh unit kerja, menyediakan informasi yang real-time, dan menggabungkan proses transaksi dan perencanaan ke dalam satu sistem yang terpusat. Kapan sebaiknya menggunakan ERP? Jika perusahaan berkembang pesat, volume transaksi meningkat, dan jumlah karyawan bertambah, sistem manual atau terpisah akan menjadi tidak efisien dan menghambat pertumbuhan lebih lanjut. ERP membantu menskalakan operasi tanpa menambah kompleksitas yang tidak perlu. Cara kerja ERP itu sendiri. Sistem ERP bekerja berdasarkan alur operasional yang lintas departemen. Misalnya, ketika pesanan pelanggan masuk pada departemen penjualan, informasi pesanan langsung tercatat dalam sistem ERP. Lalu, perencanaan produksi pada departemen produksi, karena sistem ERP akan secara otomatis memberitahu departemen produksi mengenai pesanan baru, yang memungkinkan mereka merencanakan jadwal produksi itu sendiri. Yang ketiga, manajemen persediaan, atau departemen gudang. ERP akan memperbarui secara inventaris bahan baku yang digunakan dan produk jadi yang dihasilkan. Lalu yang selanjutnya adalah pengadaan pada departemen pembelian. Informasi kebutuhan bahan baku dari produksi akan diteruskan ke departemen pembelian melalui ERP. Yang selanjutnya pada tim departemen akuntansi. Semua transaksi mulai dari pesanan pelanggan, pembelian bahan baku, hingga biaya produksi tercatat secara real-time dalam modul keuangan ERP. Lalu yang selanjutnya, pada sumber daya manusia, Departemen SDM. Jika produksi memerlukan penambahan karyawan sementara, informasi dapat terhubung dengan modul SDM untuk manajemen tenaga kerja. Lalu, apa sih manfaat ERP bagi suatu organisasi atau perusahaan? Manfaat ERP ini sangat luas. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan efisiensi operasional karena proses otomatis, menyediakan visibilitas data secara real-time, jadi tidak perlu menunggu laporan manual, mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cepat, menstandarisasi proses bisnis di seluruh organisasi, meningkatkan keamanan dan kepatuhan data, memberikan pelayanan yang lebih baik ke pelanggan, dan mendorong kolaborasi antar departemen. Yaitu mengenai jenis-jenis pada sistem ERP. Yang pertama ada ERP on-premise, yaitu jenis ERP tradisional yang dimana perangkat lunak diinstal dan dihosting langsung di server perusahaan. Yang kedua adalah Cloud ERP, yang dikenal sebagai SaaS, Software as Service ERP. Sistem ini dihosting oleh penyedia pihak ketiga dan diakses melalui internet. Lalu ada Hybrid ERP. Ini adalah kombinasi dari model on-premise dan cloud. Beberapa modul mungkin dihosting secara on-premise, misalnya yang sangat sensitif atau memerlukan kustomisasi tinggi. Sementara modul lain dihosting di cloud. Lalu yang selanjutnya, Open Source ERP. Perangkat lunak ERP dengan kode sumber terbuka yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Lalu yang terakhir ada Industry Specific ERP yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik suatu industri tertentu, misalnya manufaktur, retail, kesehatan, dan konstruksi. Lalu, apa sih keuntungan dari ERP itu sendiri? Integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Keunggulan utama ERP yaitu kemampuan mengintegrasikan semua fungsi dalam satu sistem. Misalnya, divisi penjualan dan produksi bisa berkomunikasi langsung tanpa perlu email atau rapat panjang. Karena dengan ERP itu sendiri, koordinasi lebih efisien, produktivitas meningkat, dan potensi miskomunikasi bisa ditekan seminimal mungkin. ERP itu sendiri memiliki keterbatasan dalam pengimplementasiannya. Yang pertama,
Tidak semua ERP bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, biaya implementasinya sangat tinggi, terutama untuk bisnis menengah ke bawah. Yang ketiga, proses pembelajaran sistem bisa rumit dan memakan waktu. Yang keempat, karena semua data dalam satu sistem, jika terjadi kesalahan input, dampaknya bisa menyebar ke seluruh fungsi. Maka dari itu, perlu strategi yang tepat dalam mengimplementasikan ERP itu sendiri. Dan mengambil contoh nyata penerapan ERP dalam perusahaan manufaktur terbesar, yaitu Toyota Motor Corporation. Toyota adalah salah satu produsen otomotif terbesar di dunia yang memiliki proses bisnis secara kompleks yang tersebar di banyak negara dan melibatkan ribuan supplier serta pelanggan. Untuk menjaga efisiensi dan akurasi di seluruh rantai pasok dan operasional internal, Toyota mengimplementasikan sistem ERP dengan skala yang besar. Sistem ERP yang digunakan Toyota yaitu menggunakan ERP berbasis SAP, Systems, Applications, and Products in Data Processing. SAP ERP ini dipilih karena mampu menangani integrasi data lintas fungsi, skala global, dan kebutuhan spesifik manufaktur otomotif. Pada area fungsional yang terintegrasi dalam ERP Toyota, yaitu Toyota memanfaatkan modul ERP untuk menyinkronkan produksi berdasarkan permintaan aktual atau just-in-time. Sistem ERP membantu merencanakan jadwal produksi, alokasi mesin, pengendalian kualitas, dan pelacakan hasil produksi secara real-time. Lalu pada manajemen persediaannya, ERP Toyota mengatur stok bahan baku, suku cadang, dan barang jadi dengan sangat akurat. Ini memungkinkan Toyota menjalankan konsep Lean Manufacturing, yaitu produksi efisien dengan meminimalisir kelebihan persediaan. Lalu pada pengadaan atau purchasing itu sendiri, Toyota berintegrasi dengan ribuan supplier global. ERP membantu proses pengadaan penyedia otomatis, mulai dari permintaan pembelian hingga penerimaan barang dan pembayaran tagihan. Lalu pada sistem keuangan dan akuntansi, semua transaksi keuangan dicatat dalam sistem ERP SAP. Toyota dapat memantau arus kas, biaya produksi, dan laporan keuangan secara real-time dan terstandarisasi di seluruh cabang globalnya. Lalu pada sumber daya manusia, sistem ERP juga mengelola data karyawan Toyota, seperti jadwal kerja, pelatihan, evaluasi kinerja, dan penggajian. Dampak positif ERP bagi Toyota yaitu semua anak perusahaan Toyota di berbagai negara dapat mengakses sistem yang sama, sehingga keputusan manajerial bisa dibuat lebih cepat dan konsisten. ERP mendukung sistem produksi Toyota yang terkenal dengan efisien yang tinggi dan minim limbah. Karena dengan sistem ERP, Toyota dapat menyesuaikan produksi sesuai permintaan pasar dengan lebih akurat dan cepat. Lalu pada kesimpulannya, penerapan ERP di Toyota menjadi contoh sukses bagaimana sistem informasi terintegrasi dapat memperkuat daya saing perusahaan terbesar. Melalui SAP ERP, Toyota juga mampu menyatukan operasional globalnya, menjalankan lean manufacturing secara efektif, dan memastikan kualitas serta ketepatan pengiriman produknya ke seluruh dunia. Itulah mengenai Enterprise Resource Planning itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari ERP yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ERP itu sendiri merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi ke dalam satu platform yang terpusat. Dengan adanya ERP, berbagai departemen seperti penjualan, produksi, keuangan, persediaan, hingga sumber daya manusia dapat saling terhubung dan berbagi data secara real-time. ERP tidak hanya membantu dalam mengotomatisasikan proses dan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sistem ini juga memungkinkan kolaborasi lintas fungsi dan menjaga konsistensi informasi di seluruh organisasi. Namun, implementasi ERP juga memiliki tantangan, seperti biaya yang tinggi, proses adaptasi yang kompleks,
serta kebutuhan akan integrasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak dalam organisasi. Dengan kata lainnya, ERP adalah fondasi digital bagi organisasi modern dalam menghadapi persaingan bisnis yang dinamis, karena menyediakan sistem yang efisien, transparan, dan terkoordinasi secara menyeluruh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.